pada hikmah 88 Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita semuanya ar-raja, sebuah pengharapan yang baik, maqaranahu amalun wa illa fahuwa amaniyah. Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita perbedaan antara roja dengan amani, antara pengharapan dengan angan-angan, Yang dinamakan pengharapan, kata Ibnu Athaillah, pengharapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan amal. Kalau tidak dibarengi dengan amal, namanya angan-angan, cita-cita. Tak kelakon, cuma turu terus, ya Allah. Bagus. Makanya kemudian yang dinamakan sesuai itu antara khauf war raja, antara rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan untuk masuk surga. Nah, maka Imam Hasan bin Ali menjelaskan ada banyak orang yang tertipu dengan pengharapan ini tadi. Mereka menyangkanya bahwa itu adalah pengharapan. Mereka berharap akan masuk surga, mereka berharap akan diampuni oleh Allah Ta'ala, mereka berharap akan dijauhkan dari neraka, tapi tidak beramal sama sekali. Sehingga sampai wafatnya mereka tidak mengerjakan amal sama sekali. Habis mereka tertipu oleh dunia. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, yaitu wa gharrakum billahil gharur. Mereka menipu anda dari Allah Ta'ala sejauh-jauhnya. Makanya antara khauf dan roja ini harus pas. Keras di rojaknya, kemudian kurang di khaufnya, sembrono dalam ibadat. Terlalu khauf, rojaknya hilang, was-was. Dua-duanya harus imbang, antara pengharapan kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini harus imbang. Pengharapannya yang lebih besar, sembrono dalam ibadat, yakin kok diterima oleh Allah Ta'ala. Mosok sembahyang kok ngene, sudah sembahyang wae ndak apa-apa iso diampuni. Mosok aku sembahyang subuh gak diampuni, sembahyang asal-asalan. Allahu Akbar. Wah, salah temenan. Ngawur dalam ibadatnya. Karena apa? Terlalu besar pengharapannya kepada Allah Ta'ala, diampuni nek kayak gini. Akhirnya ngawur dalam beribadat, ngeremehkan dalam ibadat, sembrono. Nah, terlalu besar khaufnya juga bahaya. Bukan hanya itu, khaufnya terlalu besar juga bahaya. Terlalu takut betul sama Allah Ta'ala. Ya Allah, koyok Allah Ta'ala yang ahli nyiksa. Seakan-akan Allah Ta'ala tidak pernah mengampuni seseorang, sehingga dia hanya betul-betul takut kepada Allah Ta'ala. Sampai wudhu itu was-wasnya luar biasa. Nawaitul wudu'a, turupak nawaitul sajeding, ya Allah. Habis kena nawaitul wudu'a. Waduh, was-was. Terlalu takut, was-was, nanti bahaya. Perhatikan, begitu orang sudah was-was ini penyakitnya setan. Ini penyakit yang ditimbulkan yang setan menipu kita sebenarnya. Setan menipu kita. Seakan-akan ini bentuknya taat, padahal ini maksiat. Tidak bagus. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlindung kepada malam, kepada setan, itu Allah Ta'ala hanya mengajarkan dengan satu lafadznya saja, dengan satu sifatnya saja. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung min syarri ma khalaq. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjauhkan kita dari was-was, tidak main-main, 3 sifat langsung dijejer oleh Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru yang keempat, min syarril waswasil khannas. Lo kayak ngusir setan itu sepisan wis mari. Ngusir was-was. Wah, tidak main-main. Karena ini musuhnya ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau perangi, tidak akan selesai nih, sampai tua tetap model seperti itu. Sholatnya tidak selesai. Allah, turun pasti anak. Waduh, tidak selesai. Bisa was-was sungguhan. Mandi, kencing kadang-kadang. Ini ada beberapa orang seperti itu, kencing. Selesai apa belum ya, siram lagi. Mari aku turun siram maneh. Udah mari tutup jeding. Dah keluar dari kamar mandi. Terus itu seperti itu.
Nah, ini bahaya. Maka Ibnu Athaillah mengajarkan ar-raja yang dinamakan pengharapan adalah sesuatu yang dibarengi dengan amal. Itu pengharapan. Ketika Anda mengharap ampunan Allah Ta'ala, Anda barengi dengan menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan baik, dibarengi dengan istighfar. Itu pengharapan. Tapi kalau cuma ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala, terus tidak lapo-lapo, tidak melakukan apa-apa, tidak istighfar, tidak minta maaf kepada Allah Ta'ala, terus mau diampuni dengan apa? Sholatnya tidak diperbaiki, tidak ada perkembangan sama sekali dalam hidup, kok lah diampuni oleh Allah Ta'ala? Tidak, Allah Ta'ala mengampuni itu dengan apa? Atas dasar apa? Mau diampuni seperti apa oleh Allah Ta'ala? Wa illa, kalau tidak dibarengi dengan amal, fahuwa amani, yang dinamakan tanpa amal berarti cuma cita-cita saja. Nah, di sini kemudian Allah Ta'ala itu mengajarkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jaga takwa Anda dulu kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala yang akan mengembangkan ilmunya. Lakonono dhisik, nanti urusan diampuni atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Urusan amal Anda berkembang atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Gitu. Itu roja, itu pengharapan yang betul, itu seperti itu. Anda jalankan, Anda punya keinginan, jalankan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah punya keinginan yang kuat, jalan. Sambil tawakal hasilnya kepada Allah Ta'ala. Apapun hasilnya, serahkan kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Aman. Nah, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengajarkan kepada kita semuanya, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya didapatkannya ilmu itu dengan belajar. Engko lak pinter-pinter dewi, ndak ono wong pinter-pinter dewi. Belajar. Imam Malik, Imam Darul Hijrah itu sudah ahli hadis luar biasa, ahli Quran luar biasa. Mulai umur 16 tahun. 16 tahun itu ngajar. Kita 16 tahun saya SMA, saya anak, ya Allah, ono sing sik tawuran, ono sing sik pacaran, coba. Ini umur 16 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Pinter luar biasa. Begitu punya anak, kata beliau, nak, belajar, ta'allam, belajarlah Anda. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan pinter. Wah, aku anak kiai, masih anak kiai, terus kamu tidak belajar? Waduh tetap. Gak bisa. Harus belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang dilahirkan langsung pinter luar biasa, tidak ada. Rasul SAW menyampaikan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Nanti ya jadi orang sukses. Iya, sekarang belajar dulu. Nyoba kerja ke sana. Nanti kalau sudah baru jadi jerakan, ahli sudah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wa innamal ilmu bitta'allum, dan kesopanan itu didapatkan dari belajar juga, dilatih. Tidak ada orang yang sopan dengan sendirinya, tidak, dilihat lingkungannya. Kanan kiri nih pisu-pisuan, melok misu. Orang tuanya omongannya baik, tetangganya omongannya baik, ini kemudian keluarganya omongan baik. Begitu dia jalan, misi bah. Gitu. Orang yang keluarganya omongannya rusak, wah rusak juga omongannya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Orang yang sopan itu dengan latihan kesopanan. Tidak ada orang sopan dengan sendirinya, itu tidak ada. Adab itu dengan pembelajaran bagaimana adab yang baik. Wa may yatlubil khair, dan barang siapa yang mau mencari kebaikan pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa may yattaqi syarra yuqa, dan barang siapa yang mau menjauhi keburukan pasti akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mau mendekat kepada kebaikan maka pasti akan diberikan kebaikan. Orang yang mau menjauhi keburukan pasti akan dijauhkan dari keburukan. Belajar itu roja, itu pengharapan. Saya berharap nanti ketika sudah besar saya jadi sukses. Belajar mulai cilik. Kepingin sukses tapi turu terus.
tarjun najata walam tasluk masalikahum innas safinata la tajri 'alal yabas. Anda berharap kesuksesan, tapi Anda tidak mau meniti jalan orang yang sukses. Ketahuilah itu kapal tidak berjalan, tidak berlayar di atas padang pasir. Kapal di dukuri padang pasir tadi monumen. Jadi monumen. Kok ono kapal di darat ditekek sampai nang dukur rak mari-mari dadi mon kasel. Wong dek dukur. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Itu kapal tidak berlayar di padang pasir. Jadi tidak bisa, Anda harus belajar hal yang seperti itu. Itu roja, itu namanya pengharapan. Pengharapan akan didapatkan dengan amal. Jaluk diampuni ambil Allah Ta'ala, tapi gak gelem kerja, gak gelem sembahyang, gak gelem gak mau puasa, terus mau diampuni di mana oleh Allah Ta'ala? Nah, maka kemudian di dalam hadis yang lain pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan man amila bima alima urithahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Hadis yang selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan barang siapa yang man amila bima alima, orang yang mau menerapkan ilmu yang telah dia pelajari, orang yang beramal sesuai dengan ilmu yang telah dia pelajari, Allah Ta'ala akan memberikan tambahan ilmu yang dia belum ketahui. Diajari mana dengan Allah Ta'ala. Itu tadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tadi kalau tidak mau bergerak sama sekali, ilmu Anda mandek seperti selokan, seperti kot itu tidak jalan sama sekali. Kayak ngono itu. Karena tidak mau diajarkan, tidak mau diamalkan. Tapi begitu itu diajarkan kepada orang lain, diamalkan. Sama seperti saluran yang lancar, akan selalu baru dan baru terus. Bagus terus ilmunya. Maka pada hikmat yang selanjutnya, pada hikmat yang ke-89 lebih tinggi lagi, Ibnu Athaillah mengajarkan matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyah. Diajarkan yang lebih tinggi daripada itu, Ibnu Athaillah mengajarkan pada pelajaran yang ke-89 matlabul arifin, sesuatu yang paling tinggi yang diharapkan oleh orang-orang yang arif, yang sudah kenal kepada Allah Ta'ala, orang yang sudah dekat kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak neko-neko dalam hidup, tidak kepingin jaluk sewogi luar biasa, tidak kepingin kemudian minta dunia yang banyak. Tidak. Mereka hanya kepingin as-sidqu fil ubudiyah. Mereka hanya kepingin bersungguh-sungguh. Keinginan mereka hanya sungguh-sungguh dalam ibadat, dalam menjadi hamba, dan kemudian wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ikut tok. Karena apa ya, tujuan hidup kita apa lagi? Seandainya kita tahu betapa kita mudah dilupakan oleh orang lain, maka kita akan meninggalkan perhatian dari manusia sebagaimana mereka melupakan kita. Ya Allah, ketika kita wafat, ditangisi sama keluarga. Betul-betul ditangisi sama keluarga. Tapi tangisan ini tidak berjalan lama. Sebentar. Iku pun tidak kabeh sing nangis. Sebentar ditangisi, baru mau dimandikan, tidak ada orang tanya nama Anda. Fulan sudah dimandikan, enggak. Namanya langsung hilang. Jenazahnya sudah dimandikan, langsung hilang nama Anda. Begitu kemudian akan dimakamkan, orang akan bertanya, tidak mungkin kemudian mereka tanya namanya. Ini fulan sudah dimakamkan, tidak. Jenazahnya sudah dimakamkan, hilang nama Anda. Begitu kemudian sudah dimakamkan, keluarga Anda paling lama hanya akan menunggu 1-2 jam. Setelah itu ditinggal. Itu paling suwe di sana. Kalau 10 menit langsung ditinggal. Ditinggal sebentar. Tidak ada lagi yang Anda tinggalkan, ya Allah. Makanya Sayyidina Ali itu pernah datang ke sebuah makam, kemudian beliau bercakap-cakap kepada anak muda ini, ya gulam,
Saya dengar daripada Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala mengajarkan yang seperti itu. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala dijamin oleh Allah Ta'ala jannatan. Ada 2 surga. Dia diam sejenak, kemudian noleh kepada para sahabat. Tahu Anda jawaban orang yang sudah meninggal ini? Dia mengajarkan, semua yang saya harapkan untuk membela saya, istri saya sudah melupakan. Ditinggal dengan kekayaannya, kasur yang Anda beli, rumah mewah yang Anda beli, semua dinikmati oleh keluarga Anda. Sudah. Kok mati? Hidup saja sudah tinggal sepertiga. Ketika kita hidup, nyawa kita sudah terancam untuk wafat. Yang boleh kita serahkan kepada orang lain hanya sepertiga. Wong aku dewi sing kerja, tahu. Anda sendiri yang kerja. Tapi yang boleh untuk Anda sedekahkan ketika nyawa Anda diambang kematian hanya sepertiga. 2/3 sudah jatuh kepada ahli waris. Itu durung mati si anak. Apa maning mati, hilang sana. Sudah. Makanya pernah masyhur kemudian sebuah cerita yang orang tuanya itu madit luar biasa untuk mengumpulkan harta. Anaknya masuk surga berkat harta orang tuanya. Orang tuanya sulit untuk masuk surga. Dia mengumpulkan hartanya luar biasa. Dia membentak karyawannya. Dia medit kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelit luar biasa. Medit luar biasa. Anaknya trauma dengan kebiasaan orang tuanya. Begitu orang tuanya wafat, anaknya yang kemudian dermawan membagi-bagikan. Dia meneruskan perusahaan ayahnya. Dibagi-bagikan hartanya, dia baik kepada tetangganya yang dulu karyawan dibentak-bentak, sekarang disopani oleh anaknya. Anak bisa masuk surga dari hartanya orang tuanya. Wong tua iku melongok tok. Wong aku dhisik sing ngusahakno. Iya, Anda yang mengusahakan, tapi Anda hanya berusaha saja. Anda tidak mau untuk beramal. Tak oleh medhit wong Islam. Maka dalam hal ini orang-orang yang sudah arif, sudah kenal betul kepada Allah Ta'ala, mau harta mereka banyak, harta mereka sedikit, tujuan mereka itu hanya kepingin ibadat yang baik. Adapun orang yang kaya, maka mereka beribadat dengan hartanya. Adapun orang yang miskin, mereka beribadat dengan waktu luang dan kesabarannya. Itu seperti itu. Orang yang kaya sedekah, mereka ibadat dengan hartanya, sedekah itu mau. Orang yang miskin karena punya waktu yang luang, diberikan oleh Allah Ta'ala cobaan, maka kesabaran yang ditingkatkan, mereka ibadat dengan sabarnya. Sehingga dua-duanya punya tendensi masing-masing, dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Rasul SAW pun mengajarkan yang seperti itu. Orang-orang yang kaya, orang-orang kaya bisa sedekah apa segala macam. Kata orang-orang yang miskin, ya Rasulullah, ini surga diborong sama orang-orang yang kaya. Dari mana taunya? Iya ya Rasulullah, mereka puasa seperti kita puasa, mereka sholat sama seperti kita sholat, mereka bisa sedekah, bisa bayar zakat. Kita dapat zakat, kita tidak mampu untuk bayar zakat. Dan kita tidak mampu untuk sedekah kepada orang lain. Cuman kayak gitu kata Rasulullah, gampang. Setelah Anda sholat, Anda baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa menyamai. Makanya saya katakan, orang yang miskin sedekahnya dengan waktu luang, dengan waktu kesabarannya, itu ibadahnya. As-sidqu fil ubudiyah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu yang diperlukan.
Kemudian wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan kemudian menjalankan apa yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini juga Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran tentang dua permisalan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Terus alhamdulillah. Nah, Allah Ta'ala ngasih dua permisalan. Coba kata Allah Ta'ala, gini loh. Ada seorang budak yang dia ini memiliki juragan lebih dari satu. Mutasyakisun, dia punya juragan lebih dari satu. Waduh, repot itu. Wa rajulan salaman li rajulin, dan ada orang yang hanya melayani satu orang saja. Hal yastawiyani masalah, kira-kira sama apa enggak kata Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah Ta'ala ngajarkan kepada kita gini, seumpama Anda jadi buruh, kemudian Anda melayani di satu rumah itu ada banyak luar biasa anggota keluarganya. Nanti yang suami minta tolong ini, yang istrinya minta tolong ini, anaknya njaluk enterno berangkat sekolah, iki sing anak keluru njaluk enterno iki, njaluk dikekno roti. Ini yang mana dulu? Yang mana dulu? Nuruti yang laki, nanti yang perempuan ngomel, nanti yang anaknya telat untuk berangkat sekolah, nanti yang satunya kelaparan, melok sing didisi. Nah, itu yang kata Allah Ta'ala, contohnya itu sama seperti itu, dibandingkan dengan orang yang fokus kerja untuk satu orang. Dia fokus kerja untuk satu orang, maka tentu tidak bisa disamakan. Allah Ta'ala pun mengajarkan di sini orang-orang yang arif, mereka tahu tujuannya. Wa anna ila rabbikal muntaha, mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga enteng mau mengeluarkan harta, enteng karena mereka tidak menghamba kepada dunia. Mengeluarkan hartanya ringan untuk sedekah, mengerjakan puasanya ringan untuk puasa, karena mereka tahu semua yang mereka lakukan akan kembali kepada diri mereka dan untuk Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Wis tujuannya untuk Allah Ta'ala toh. Ketika kita tahu, ketika kita wafat dan hanya Allah Ta'ala yang akan membela kita, kita tidak akan cari muka kepada orang lain. Tidak ngurus di tempat kerja Anda. Ketika Anda wafat, jabatan Anda akan diisi oleh orang lain. Pekerjaan Anda akan dikerjakan oleh orang lain. Jerakan Anda akan mudah untuk melupakan Anda. Kawan-kawan dekat Anda akan mencari kawan yang lain, dan Anda pasti akan ditinggalkan oleh kawan-kawan Anda. Anak-anak Anda yang sangat menyayangi Anda akan berusaha untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri, melupakan apa yang telah Anda ajarkan. Bersih. Terus apa sing ape digolek ini sekaya ngono? Apa yang mau diandalkan? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan idza matal insan, kalau seandainya seorang sudah meninggal, inqata'an wa amalu illa min salas, akan terputus amal seseorang kecuali 3 hal. Dari mulai sedekah jariyah, sedekah yang sekiranya ini bisa bermanfaat seterusnya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang Anda ajarkan kepada orang lain sehingga itu bisa bermanfaat, au waladin soleh, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Selain daripada itu, mobil yang Anda kendarai, motor yang Anda sayangi, rumah yang Anda beli dengan susah payah, semua akan Anda tinggalkan. Bersih, tak ada yang tersisa. Semua akan meninggalkan kita, semua akan kita tinggalkan, ya Allah. Maka orang-orang yang arif, yang sudah kenal kepada Allah Ta'ala, mereka akan sadar betul seperti ini. Mereka hanya melayani satu orang sehingga nggak bingung. Sama seperti ketika bendahara mau mengeluarkan uangnya. Kalau uang ini kemudian semua sudah dipikirkan oleh bosnya, bendahara kari metokno duit tok. Tolong tokno duit kayak iki tokno. Tolong tokno duit kayak iki. Iku wis dipikir kabeh mbek jeragane di sana. Tapi kalau kemudian dia disuruh untuk mikir yang ini, dia disuruh untuk mikir program ini, hitung kabeh, dia ngeluh.
yaitu yang kemudian mutasyakisun, dia menghamba untuk banyak orang, dibandingkan dengan orang yang hanya menghamba kepada satu orang pokok. Apa kata ketua ngomong kasih, karena sudah dihitung sama ketuanya, aman. Terus dihitung semua, sudah diperkirakan semua. Nah maka kemudian Rasul dalam hal ini pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ta'isa atau kemudian khaba. Ta'isa itu khaba atau khasara, amat sangat merugi. Abdu dinar wa dirham wal khamisah idza u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita wa ta'isa wastankasa wa idza syika falan takusa. Hadis yang selanjutnya dari ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amat sangat merugi. Sangat rugi luar biasa. Hancur seseorang yang menghamba kepada dinar, yang menghamba kepada dirham, orang yang menghamba kepada pakaian sing diteluk klambine, duwike, rugi. Amat sangat merugi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghamba seperti itu, idza u'tiya radiya, kalau dia dikasih ridho, senang. Tapi kalau tidak dikasih sakhito, dia kemudian sumpek. Dia kalau tidak dikasih sumpek, kemudian pasti dia akan kemudian menyesal dan pasti akan menjadi kenangan terburuk dia sepanjang masa. Makanya sebenarnya di dalam bab tasawuf itu mereka agak menghindari, ulama-ulama tasawuf itu agak menghindari penjelasan tentang bukhl, tentang medit. Yang ditekankan itu tentang tomak biasanya. Yang ditekankan itu tentang tomak. Munculnya kalimat medit itu karena Anda berharap. Coba. Kalau seumpama ada artis Jakarta, sugih luar biasa, terus artis nomor 1, terkaya. Umpama dia tidak ngasih uang sama Anda, kira-kira Anda ya apa? Kira-kira perasaan Anda seperti apa? Kan aman-aman wae kan? Dia tidak kenal kita, orang biasa kalau di TV. Dia tidak kenal sama kita. Jadi seumpama dia tidak ngasih uang kepada kita aman-aman saja. Kita aman-aman saja karena kita tidak berharap. Tapi coba dulu racing suki. Karena dia berharap untuk dikasih. Dulur suki kok medit, muncul kalimat medit. Kok kene ndak dituwe, ndak dikei sama sekali. Muncul kalimat medit kan? Kenapa? Berharap. Yang salah tomaknya. Ngapain Anda berharap? Kata Sayyidina Ali, saya pernah merasakan semua kepahitan yang ada di dunia. Dan sesuatu yang paling pahit bagi saya adalah berharap kepada manusia. Apa berharap? Coba begitu dulu racing suki, pekoro. Dulur suki medit, diwara medit. Loh, iku artis nang Jakarta sugi karo sing ngekek ndak ada ngasih Anda uang, ndak mbok wara medit, aman saja. Kalimat medit tidak metu kan? Tahu dikei duit ambek artis-artis kayak ngono. Be ambek Raffi Ahmad ta sopo, tapi tahu dikei duit. Yo ndak tahu, lha mangkane. Ndak mbok wara medit. Sing dikei lak wong-wong. Anda kan belum dikasih kan sama artis-artis itu kan. Ndak Anda bilang medit. Coba begitu dulurmu sing sugih. Terus dikei. Pasti metu medit. Tulur sugih kan delok tulur yang medit kok memang medit. Nah ini yang kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang menghamba kepada dunia itu amat sangat merugi. Kalau dia dikasih dia ridho. Tapi kalau tidak dikasih getun, ya Allah gelo. Iku rugi. Mengharap hanya kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang kemudian dipelajari oleh orang-orang yang arif. Mereka tahu wa anna ila rabbikal muntaha. Mereka hanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan tidak caper ambil uang, tidak ribut lihat kanan, tidak ribut lihat kiri. Tidak kalau ada orang beli motor baru terus iri. Tidak, ya Allah, didelok wae, alhamdulillah motor baru. Wis engko lak ditinggal.
Salah satu antara dia yang meninggalkan atau ditinggalkan, sudah tidak akan muncul perasaan iri. Tapi begitu Anda berharap, wah kok duduk aku sing iso tuku koyo ngono. Itu rusak. Itu bibit setan itu ada di sana. Masuknya setan itu dari tomak seperti itu. Kenapa kok saya tidak bisa? Kenapa kok saya tidak seperti itu? Kenapa kok bukan saya yang dikasih? Kenapa? Ini sudah penyakitnya akan masuk dari sana. Karena Anda menghamba kepada dunia yang bukan menjadi rizki Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya nur ya haqq ya mubin uksuna min nurika wa 'allimna min 'ilmika wa fahimna 'anka wasmi'na minka wasirna bika wa aqimna bi syuhudika وعرفنا طريق إليك وهون علينا بفضلك وألبسنا لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.